Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami di Bagaimana kabar hari ini, Pak? Baik Bapak, hari ini udaranya juga cerah, biasanya hujan ini. Untung Bapak pengawas datang tidak hujan ini. Iya, tadi malam saat ada perjalanan tadi sampai ke sini memang cukup jauh juga Pak Presiden. Karena tanggung jawab sebagai sekolah binaan, Siap. jadi saya harus datang dan sesuai dengan BA dari Pak Kepse bahwa mengundang saya untuk berdiskusi. Topik apa yang kita diskusikan hari ini, Pak? Ya, tentang ujian kompetensi dulu, Ujian kompetensi. karena memang ujian kompetensi saat ini saya rasa ini sesuatu yang memang harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin, karena untuk generasi kita punya anak-anak, modal hidupnya dia itu bukan hanya sekedar asal-asalan saja, tapi bagaimana kita mempersiapkan anak untuk terjun kepada masyarakat, artinya bekal. Kadang-kadang kan tadi kita juga diskusi dengan teman-teman dari jurusan TITR, dari listrik punya yang pengujinya asesornya itu menyatakan bahwa anak-anak ini kalau mau punya gerakan saja bekerja di listrik terlalu banyak. Yang penting ada kemauan itu tadi. Terus dia tidak takut lapar. Artinya bahwa dia mengerjakan, kan dunia sekarang kan perlu dunia listrik, bukan hanya apa, artinya itu kebutuhan yang pokok yang harus dijawab gitu. Memang itu dia harus. Jadi diskusi kita tentang uji kompetensi keahlian untuk kelas 3. Ya, begitu kan Pak? Iya. Dalam ujian PK ini tujuannya untuk apa? Daripada Yang pertama yang jelas yang saya sampaikan tadi, mempersiapkan anak-anak untuk terjun ke masyarakat itu dia tidak kosong. Artinya bahwa dia punya keahlian yang dibutuhkan di masyarakat, terjawab dengan dunia sekarang, kebutuhan sekarang. harapan Bapak dalam diskusi kita dalam sesi ini seperti apa Pak? Saya harapkan dengan Bapak melihat kegiatan-kegiatan kita, mungkin animo masyarakat, animo apa istilahnya dunia usaha, dunia industri melihat kita gitu, sehingga kita juga punya kerjasamanya dengan Dudi juga baik, artinya terus anak-anak juga tidak kesulitan dia mau istilahnya mengekspresikan dia punya kompetensi yang dia miliki. Yang kedua, artinya dengan adanya Bapak sebarluaskan ini berita, tentu animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di sini juga lebih bagus atau lebih banyak lah. Itu mungkin dua itu yang saya masih rencanakan dan kejar. Lantas dalam kegiatan UKK ini situasinya seperti apa Pak di sekolah? Ya, yang pertama kita se-enjoy mungkin ya. Artinya dengan adanya situasi yang enjoy, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa sehingga anak-anak juga kaku atau, jadi kita mempersiapkan anak-anak dengan enjoy. Dengan begitu dia bisa melakukan UKK dengan baik. Persiapannya seperti apa Pak? Memang ini persiapan kita pra UKK 2 hari. Pra UKK. Dari 18-19 itu kemarin itu kita pra sampai malam-malam, satu persatu kita istilahnya Bapak Kepro dengan ini teman-teman panitia mempersiapkan anak-anak sematang mungkin sebelum mahasiswa datang. Dalam kegiatan UKK ini bilang melakukan pra-nya seperti apa Pak? Perannya itu selain melatih anak-anak dalam bahan ujiannya itu kan bukan kita yang buat Bapak, yang dari pusat. Kita mengikuti instrumennya itu dari pusat, jadi sehingga anak-anak tidak kaku lagi dalam melakukan ujian nanti. Apa saja kekuatannya Pak?
lihat di sekolah ini sehingga pelaksanaan UKK itu menurut Bapak tadi itu dipersiapkan dengan baik? Yang pertama dukungan orang tua. Dukungan orang tua sangat luar biasa. Jadi soal mungkin Bapak lihat ya kopra dari pagi sampai malam, anak-anak bagaimana makan minumnya, itu orang tua yang mendukung. Oh, ya. Gitu. Bukan sekolah. Jadi kita tidak mengurus itu, tapi orang tua dengan dukungan. Terus lagi mungkin ada peralatan kecil-kecil yang kurang, itu orang tua yang memberikan. Jadi tadi yang Bapak lihat di tempat-tempat, kalau ada bahan-bahan yang kurang selain sekolah punya, tapi ada kekurangan, itu orang tua yang. Nah, itu dukungan orang tua itu yang tahu. Yang kedua tentang asesornya, gitu. Asesornya yang ada, sehingga ini menjadi kekuatan kita juga. Asesor memberi masukan-masukan tentang kita punya peralatan-peralatan yang ada, sehingga kita bisa melakukan UKK dengan baik. Nah, asesor itu asesor yang seperti apa, Pak? Yang pertama kita mencari dan memiliki asesor yang mau itu yang punya kompetensi, yang punya lisensi, Bapak ya. Jadi yang asesor tadi Bapak lihat itu punya lisensi semua. Ya. Jadi anak-anak punya kompetensi yang tidak ini. Kerjasama seperti apa dengan asesor? Yang pertama kita soal prakerin kita sudah MOU dengan dudi yang ada sekarang ini, ada MOU-nya. Gitu. Jadi selain kita memberikan anak-anak kita di tempat-tempat kerjanya di sana, selain itu juga kerjasama dengan kita untuk pengujian. Bapak tadi sudah ceritakan tentang kekuatan yang Bapak miliki ya, sumber daya. Dari pelaksanaan itu apa hambatan? Ya, Apa ada hambatan? hambatannya itu yang pertama saya melihat yaitu tadi soal siapa yang mau datang untuk menguji, karena menguji kan bukan 1-2 hari. Tentu itu membutuhkan kesempatan para asesor yang ada. Sementara tempat kita kan jauh dari kota, dari kota Kupang saja 90-an 100 km. Tentu ini juga menjadi hambatan kita. Tapi kalau yang lain-lain saya kira sudah kita persiapkan. Apa rencana utama dari yang Pak inginkan untuk mencapai tujuan UKK? Ya, tujuan ya tentu hasil yang kita harapkan bukan hasil yang biasa-biasa. Saya mau yang luar biasa. Artinya bahwa anak-anak punya kompetensi itu bukan hanya ya sekedar begitu, tapi betul-betul dia dalam melaksanakan uji kompetensi ini betul-betul yang terbaik. Bagaimana menyukseskan kegiatan ini supaya mencapai yang terbaik seperti Bapak katakan? Dari hal yang kecil dulu, panitia. Yang kedua koordinasi dengan Bapak sebagai Bapak pembina, itu kita lakukan. Koordinasi dengan Dudi dan mempersiapkan bahan-bahan, termasuk yang tadi saya bilang koordinasi dengan orang tua. Itu ya. Setelah Bapak melakukan koordinasi dengan pengawas pembina, dengan asesor, dengan orang tua, rencana pelaksanaannya itu kapan, Pak? Ya, yang pertama kita akan sudah targetkan bahwa ini ujian ini sesuai dengan juknis yang ada itu di tanggal 18 sampai tanggal 21 Maret tidak salah. Nah, itu yang kita ambil dari itu perencanaan. Oh, jadi itu aksi yang rencana aksi yang Bapak lakukan itu. Baik. Apa komitmen Bapak dalam pelaksanaan Bapak? Sukses dan anak-anak bisa mengekspresikan dia punya kompetensi. Siapa saja yang turut terlibat dalam hal pelaksanaan itu sehingga Bapak mengingatkan bahwa
komitmennya seperti itu. Yang pertama, jujur pengawas pembina dukungan yang utama harus itu dengan dukungan dari Bapak Ibu guru dengan orang tua. Oh. Bagaimana tindak lanjut dari setelah coaching hari ini, Bapak ya? Ya, saya harapkan Bapak pengawas yang melihat ini kekurangan dan kelebihan kita. Kesimpulannya seperti apa kita dari diskusi kita nih, Pak? Ya, yang pertama saya sangat bersyukur dengan kedatangan Bapak pengawas pembina dengan kita tahu bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan yang ada di Harapannya harapan dari akhir diskusi kita. semoga jangan hari ini saja Bapak datang. Oh iya, pasti ada. Dan memang itu kewajiban ya. Tapi kalau Bapak ini tidak terbuka ya seperti itu. Terus lobby juga di tingkat atas Bapak. Bapak saya harapkan Bapak bisa melakukan SMK daftarkan. Insight dari pertemuan kita hari ini atau pembelajaran dari pertemuan kita hari ini seperti apa? Yang pertama, dengan adanya Mbak seperti ini kita tahu bahwa kegiatan kita ternyata bukan biasa, tapi Baik, saya transportasi karena saya kembali lagi ke sekolah binaan yang lain, Pak. Yang pertemuan kita hari ini mungkin bulan depan saya pasti datang. Siap. Berdiskusi terus dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dari Pak Pak Ya. Sampai jumpa.